Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala yang Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, kejadian hari kiamat merupakan kumpulan rentetan sekian peristiwa. Setiap penggal episode kejadian tersebut memberikan pelajaran yang amat berharga bagi umat manusia. Di antara peristiwa dahsyat yang menorehkan pelajaran sangat mendalam adalah kejadian disembelihnya kematian. Sebuah kejadian yang membangkitkan bulu roma setiap insan dan mengusik tidur nyenyak orang-orang yang beriman. Sidang Jumat yang berbahagia, setelah semua penghuni surga masuk ke dalamnya dan seluruh penghuni neraka menempati tempatnya di neraka jahanam, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kematian. Kematian yang saat itu Allah tampilkan dalam bentuk rupa seekor domba. Diletakkannya di suatu tempat antara surga dan neraka. Di dalam sebuah hadis sahih yang dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ah." Di hari kiamat kelak, kematian didatangkan dalam bentuk kambing berbulu hitam putih. Seorang penyeru berkata, "Wahai penghuni surga," maka mereka pun menengok dan melihat, "Tahukah kalian apa ini?" Lalu mereka pun menjawab, "Ya, itu adalah kematian dan seluruhnya telah melihatnya." Tsumma yunadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqul hal ta'rifuna hadza fayaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'a. Lalu penyeru kembali berkata, "Wahai penghuni neraka," mereka pun menengok dan melihat, "Tahukah kalian apa ini?" "Ya, itu adalah kematian, seluruhnya telah melihatnya." Fayudbahu thumma yaqul, "Ya ahlal jannah khuludun fala mauta wa ya ahlan nar khuludun fala mauta." Lalu kematian tersebut disembelih. Seraya si penyeru berkata, "Wahai penghuni surga, setelah ini kalian akan kekal dan tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, setelah ini kalian pun akan kekal dan tidak ada lagi kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang kami hormati, di dalam hadis di atas digambarkan tentang kematian yang Allah hilangkan dengan disembelih,
hingga yang tersisa adalah kekekalan dan keabadian. Di dalam hadis lain, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan perasaan para penghuni surga dan neraka pada saat itu. Di saat mereka dipanggil oleh sang penyeru, juga perasaan mereka setelah kejadian penyembelihan tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil mauti yaumal qiyamah fayuqafu 'ala as-sirat fayuqal ya ahlal jannah fayattali'una khaifina wajillina ay yukhraju fayuqal hal ta'rifuna hadha qalu na'am rabbana hadzal maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat kelak kematian akan didatangkan lalu diletakkan di atas sirat, kemudian diserukan wahai penghuni surga, maka mereka pun menoleh dengan diiringi perasaan takut dan khawatir, jangan-jangan mereka akan dikeluarkan dari surga. Tahukah kalian apa ini? Ya wahai Rabb kami, itu adalah kematian. Thumma yuqalu ya ahlan nar fayattali'una farihina mustabshirina ay yukhraju min makanihim alladhi hum fih fayuqal hal ta'rifuna hadha qalu na'am hadzal maut fayamuru bihi fayudhbahu 'ala as-sirat thumma yuqalu lil fariqaini kilaihima khuludun fima tajidun la mauta fihi abada. Giliran seruan berikutnya, wahai para penghuni neraka, mereka pun menoleh dengan dipenuhi rasa gembira dan harapan, jangan-jangan mereka akan dikeluarkan dari tempat yang mereka dekami saat itu. Tahukah kalian apa ini? Ya wahai Rabb kami, itu adalah kematian. Kemudian Allah memerintahkan agar kematian tersebut disembelih di atas sirat. Seraya dikatakan kepada masing-masing kelompok, kalian akan kekal abadi bersama apa yang kalian rasakan saat ini, dan tidak akan ada lagi kematian. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya ahli surga khawatir akan dikeluarkan dari surga, dan ahli neraka bahagia berharap dikeluarkan dari neraka. Namun perasaan mereka setelah kematian tersebut disembelih telah digambarkan dengan jelas oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi berkata, "Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila husnihim." Kegembiraan penghuni surga tatkala itu semakin membuncah setelah sebelumnya mereka telah diliputi kegembiraan. Sebaliknya, kesedihan penghuni neraka pun semakin memuncak setelah sebelumnya mereka sudah dikungkung kesedihan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, begitulah sekelumit kejadian penyembelihan kematian di hari kiamat kelak, di mana peristiwa tersebut merupakan penanda bahwa kematian telah tiada. Ya, kematian telah mati. Tidak ada lagi kematian setelah hari itu. Yang ada adalah dua warna kehidupan yang amat bertolak belakang. Kehidupan pertama adalah kehidupan para penghuni surga yang diliputi dengan segala jenis kenikmatan yang luar biasa tiada tara. Adapun kehidupan kedua adalah kehidupan para penghuni neraka yang dikungkung segala bentuk siksa dan azab yang tak terperikan. Masing-masing akan menjalani kehidupan tersebut tanpa ada batas akhir, kekal dan abadi. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari penggalan singkat kejadian alam akhirat di atas. Di antaranya, dengan merenungi hadis-hadis di atas, kita akan lebih termotivasi untuk menyiapkan bekal guna menghadapi peristiwa tersebut. Kehidupan dunia ini ibarat tempat penyeberangan yang sedang dilalui oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang akan melewati dan meninggalkannya, lalu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat beramal, sedangkan akhirat dijadikannya sebagai tempat pembalasan amalan. Maka setiap orang yang beramal, dia akan meraih ganjarannya. Sebaliknya, orang yang lalai niscaya akan menyesali perbuatannya. Hari pembalasan pasti akan datang, dan apa saja yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Maka janganlah kita tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga melalaikan dari kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, seorang hamba yang soleh pernah berkata, "I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha."
Bekerjalah untuk duniamu sesuai kadar waktumu tinggal di dalamnya, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai kadar waktu tinggalmu di dalamnya. Subhanallah, sebuah nasihat yang sungguh mencerminkan kedalaman perenungan akan hakikat perbandingan kehidupan di dunia dengan akhirat. Ia sangat memahami betapa jauh lebih bermaknanya kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia, dan betapa fananya dunia ini dibanding kekalnya alam akhirat kelak. Mari kita renungkan, berapa lama jatah waktu hidup kita di dunia? Paling lama sekitar 60-an hingga 70-an tahun. Kalau bisa lebih dari itu tentu sudah sangat istimewa. Seseorang yang mencapai usia 100 tahun sungguh luar biasa. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan hal itu dalam sabdanya, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melewati itu. Itulah jatah hidup kita di dunia. Bagaimana dengan jatah hidup kita di akhirat? Al-Quranul Karim menegaskannya bahwa manusia akan hidup kekal selamanya di akhirat. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Maka pantaskah kita mempertaruhkan kehidupan kita yang hakiki dan abadi di akhirat nanti demi meraih kesenangan dunia yang fana dan penuh dengan tipuan yang sangat memperdayakan? Mari kita menjadi orang yang cerdas versi hadis Nabawi, bukan orang yang cerdas berdasarkan pandangan picik para penghamba dunia yang sejatinya sangatlah jahil dan pendek pola pikirnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dijelaskan, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas ialah orang yang senantiasa mengevaluasi amalan perbuatan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadza summa sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarna bidzalika rabbuna tabaraka wa ta'ala haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.